Dan di video kali ini kita akan bahas film komedi romantis dari Thailand yang berjudul Friendzone. Film ini tuh bercerita tentang penantian seorang sahabat selama 10 tahun. Mereka pun pernah memiliki rasa cinta bersama, namun mereka memilih untuk berteman saja. Kisah persahabatan mereka pun bertahan sampai 10 tahun. Seluruh suka duka pun mereka bagi bersama. Mereka pernah curhat bersama, nyanyi bersama, makan malam romantis bersama, bahkan sampai mandi bersama. Hingga akhirnya salah satu dari mereka pun memutuskan untuk tidak berteman lagi. Nah, apakah mereka berpisah selamanya atau menjadi pasangan seumur hidup? Langsung aja kita bahas cuy. Ini dia alur cerita film Friendzone. Jangan lupa pakai headset kalau mau dengerin bareng dengan lagunya. Awal cerita dikisahkan ada seorang gadis sekolahan bernama Ging yang sedang berbicara kepada ayahnya. Si ayahnya pun berkata kalau ia sedang buru-buru dan harus pergi kerja. Sesampainya di sekolah, Ging langsung cabut dan berniat membuntuti ayahnya yang ia curigai berselingkuh. Dia pun kabur ke sekolah dengan salah satu temannya, Pal. Nah, disinilah awal mula persahabatan mereka, di mana Pal itu selalu mengusik Ging. Mereka pun membuntuti ayahnya sampai ke airport dan memutuskan untuk beli tiket ke Chiang Mai di Thailand. Sesampainya di sana, ternyata ayahnya malah mampir ke sebuah hotel. Mereka pun mengikutinya sampai ke depan pintu hotel. Lalu Ging dan Pal masuk dari kamar sebelah untuk mengintai pembicaraan ayahnya. Pal menyuruh Ging untuk balik saja karena akan berbahaya kalau sampai ada orang yang masuk. Tapi Ging bersikeras mendengar pembicaraan ayahnya sampai akhirnya Pal pun berhasil mendengar pembicaraan ayahnya bersama selingkuhannya. Di saat itulah Ging pun tahu kalau selama ini ayahnya sudah berselingkuh. Lalu mereka pun balik ke Bangkok, kota asal mereka. Saat di pesawat, Ging pun terus menangis. Kemudian si Pal memeluknya dan mengatakan ia mencintainya. Ging pun bertanya cinta seperti apa yang dia maksud. Nah, disinilah awal mula kenapa Pal bisa terjebak friendzone selama 10 tahun. Si Pal menjawab kalau dia mencintainya sebagai seorang sahabat. Dia pun mengatakan kalau mereka lebih baik berteman aja, karena berteman gak akan bertengkar, gak akan posesif, dan yang paling penting gak akan berpisah. Ging pun menangis semakin kencang dan berpindah kursi pesawat. Sejak saat itu mereka pun kembali ke sekolah dan terus berteman saat itu. Ging pun mempunyai pacar baru bernama Louis yang jago main gitar. Kisah persahabatan mereka pun terus berlanjut. Mereka nyanyi bersama, makan malam romantis bersama, berlibur bersama, bahkan sampai mandi bersama. Hingga di tahun 2019, mereka pun sedang berada di sebuah acara pernikahan. Ging sedang bernyanyi di atas panggung, sedangkan Pal bersama teman-teman lainnya yang juga jomblo dan terjebak dalam friendzone. Dia pun menceritakan kembali bagaimana mereka bisa sampai mandi bersama. Semuanya bermula di tahun 2017 saat Ging putus dengan Louis, padahal mereka sudah berpacaran selama 8 tahun. Pal pun datang ke rumah untuk menghiburnya. Dia selalu datang saat Ging membutuhkannya. Lalu Pal pun menyanyikan sebuah lagu yang membuat Ging tertawa. Dia menemaninya kemanapun saat itu, termasuk ke salah satu studio rekaman kerjanya. Di sana ada salah seorang penyanyi dan berkata jangan buang-buang waktu pada yang namanya cinta. Ging pun menyetujuinya dan berkata tak akan lagi berkencan. Lalu setelah itu mereka pun pergi bersepeda. Pal bertanya kepada Ging apa benar kamu tidak akan berkencan lagi? Namun Ging berkata kalau dia hanya asal menyetujui perkataan penyanyi tadi. Sebenarnya dia percaya masih ada lelaki baik di luar sana yang siap menunggunya. Pal pun tersenyum gembira mendengar hal itu. Lanjut ke tahun 2018, Ging pun mempunyai pacar baru bernama Ted. Disinilah hubungan Ging dan Pal akan semakin dekat.
Ted adalah seorang produser musik. Kerjaannya adalah membuat album musik baru bagi para penyanyi. Mereka baru berpacaran saat Ging bekerja di kantornya Ted. Ted pun menyuruh Ging untuk duet bareng di atas panggung. Awalnya Ging menolak, tapi karena setelah dirayu mereka pun berdua duet di panggung. Lalu di atas panggung Ging pun terjatuh dan kakinya terkilir. Kemudian Ging pun dibawa ke rumah sakit. Hanya ada satu pendamping yang boleh ikut naik ke ambulans. Mereka pun berebut untuk naik ke ambulans. Sampai akhirnya Ging pun memilih Ted dan menyuruh Pal untuk nikmati pestanya saja. Pal pun seperti sedikit sedih dan hanya bisa merelakan. Setelah beberapa bulan, Pal sedang berada di Myanmar bersama dengan pacarnya. Tapi dia tak pernah serius dengan seluruh pacarnya karena di hatinya hanya menyukai Ging. Ging pun tiba-tiba menelepon dan bilang kalau dia muntah-muntah dan belum haid di waktunya. Mungkin dia hamil. Pal pun langsung panik dan menyusulnya yang sekarang berada di Malaysia. Sesampainya di Malaysia, Ging pun takut untuk memeriksa apakah dia hamil, apalagi si Pal. Lalu Ging pun coba kencing tapi nggak bisa keluar. Si Pal pun terus membantunya. Kemudian, hasil uji coba pun keluar dan ternyata Ging tidak hamil. Mendengar hal itu, Pal pun merasa sangat lega. Ging pun bercerita bahwa dia sangat stres karena sepertinya Ted berselingkuh saat Ging tak menemaninya untuk membuat album baru. Si Ted ini lagi bikin album baru yang artisnya dikumpulkan dari berbagai negara di Asia. Ted banyak menemui penyanyi cantik dari negara lain dan Ging tak ikut karena kakinya yang sedang digips. Lalu Ging pun semakin curiga karena dia melihat struk makan malam Ted yang sepertinya pergi berdua. Mungkin aja itu dengan salah satu penyanyinya. Mereka pun pergi ke restoran itu dan bertanya pada pelayan di sana. Namun para pelayan tak bisa mengingatnya secara jelas. Kemudian Pal pun meniru Ted dan bertindak seolah mereka ada di kejadian itu. Ging berperan sebagai salah satu penyanyi dari Cina dan merayu Ted. Mereka pun sedikit bermain di sana. Mereka pun kembali ke hotel dan Pal memapahnya. Ging akan ke Kamboja menyusul Ted dan Pal akan melanjutkan pekerjaannya sebagai pramugara. Mereka pun berpisah di sana dan saling mengucapkan jaga diri. Ging berkata bahwa dia sangat senang mendapatkan teman seperti Pal yang bisa diajak kemana saja. Dan Pal pun hanya bisa menerima perkataan itu, mengingat dia yang mengatakan kalau mereka lebih baik berteman. Di saat Pal lagi tunggu taksi nih, Ging malah balik dan takut Pal tunggu kelamaan. Ging pun bela-belain balik demi mengantar temannya. Adegan berpindah saat Ging menyusul Ted di Kamboja dan kembali mencari bukti-bukti perselingkuhannya. Saat dalam perjalanan kembali ke hotel, Ted pun sudah tertidur dan Ging membongkar kopernya. Dia menemukan kotak kondom di sana yang tinggal tersisa 2 kemasan, padahal dikatakan isinya ada 3 kemasan. Ging pun semakin mencurigainya saat itu. Di sisi lain, saat kembali ke Bangkok, Pal langsung diputusi pacarnya karena Pal yang selalu sibuk ketika diajak jalan-jalan. Ketika berjalan di airport, Ging dan Pal pun kembali bertemu karena kebetulan di saat itu Ging sedang ingin terbang ke Hong Kong untuk memata-matai Ted dan penyanyi dari sana bernama Joyce. Ging pun pergi sendirian di sana. Saat di dalam pesawat, ternyata Pal pun mengikutinya. Akhirnya mereka berdua pun kembali ke Hong Kong bareng. Si Pal yang centil seperti biasa merayu Ging di tengah jalan pesawat. Dan akhirnya... Mereka pun tiba di Hong Kong dan sedang makan malam di depan studio rekaman. Ted sempat menelepon dan bilang kalau dia akan langsung balik ke hotel. Kemudian saat dia pergi, Ging melihat Ted naik taksi dan ada seorang wanita di sana. Lalu Ging dan si Pal pun segera menyusulnya ke hotel. Si Ted ternyata lama banget sampainya dan belum juga sampai ke hotel.
Mereka pun terus menunggu di lobi dan bersiap menyiram Ted apabila benar-benar kembali dengan wanita gelapnya. Pal membantu Ging untuk membuka gips di kakinya. Mereka pun sempat bertengkar karena merasa Ging sangat terobsesi padanya. Lalu setelah berjam-jam, Ted pun tak kunjung balik. Mereka melihat ada sebuah taksi dan wanita seksi yang keluar dari sana. Namun ternyata itu bukanlah Ted, namun tak lain hanyalah seorang kakek bertongkat. Ging pun semakin cemas dan meneleponnya berkali-kali, namun tidak diangkat satu kali pun. Sampai akhirnya, Pal pun meminjamkan teleponnya. Siapa tahu dia akan mengangkat kalau menggunakan nomor asing yang dia belum kenal. Dan hasilnya si Ted pun benar-benar mengangkatnya. Dan saat itulah Ging pun sudah mengetahui hal itu. Mereka pun lagi cari udara segar naik bus. Ging udah pasrah banget dan gak ngomong sama sekali. Lalu Pal pun masih menghiburnya dan bilang kalau mungkin saja Ted tertidur tadi dan bisa aja dia ngangkat telepon karena dia mau pipis. Ging udah gak bisa berpikir jernih lagi pada wanita yang ada di taksi tadi. Dia pun langsung nekat meloncat dan menggantung di tiang periklanan dan menangis keras di sana. Untung saja Ging bisa kuat lama menggantung di sana. Lalu dengan bujukan Pal pun awalnya Ging tak mau turun. Sampai akhirnya dengan bujukan kedua dia pun berhasil menangkap Ging dan mereka pun berpelukan di sana. Mereka pun ketangkap polisi dan sedikit dimarahi di sana. Pal juga harus balik karena besok dia harus melakukan penerbangan pagi. Tapi Ging bilang kalau dia tak mau sendirian saat ini. Akhirnya mereka pun pergi bersama ke Krabi dan Ging menemani Pal untuk melakukan penerbangan di Thailand. Di dalam pesawat Pal seperti mengulang kembali protokol keamanan pesawat dan memperlakukan Ging seolah dia adalah penumpang yang manja. Setelah mendarat, Ging memintainya untuk segera pergi sekarang bersamanya. Tapi Pal harus melakukan satu penerbangan lagi ke Bangkok. Pal pun berjanji akan segera menemuinya setelah balik lagi ke Krabi nanti. Kemudian mereka pun berpisah. Pal langsung terbang lagi ke Bangkok dan tak lama setelah itu langsung mengejar pesawat lagi terbang ke Krabi untuk menemui Ging. Adegan berpindah kembali ke Krabi. Saat di dalam kamar, Ging sudah sangat berantakan sambil mendengarkan lagu super galau. Pal pun membuka jendela agar suasana makin hidup. Lalu Pal berkata kalau dia tak pernah mengkhawatirkan wanita sebegitunya seperti Ging. Ging pun bilang seperti inilah wajah semua wanita yang kau campakkan. Lalu Pal pun tertawa dan mengajaknya untuk naik gunung sambil meriasi wajahnya. Mereka pun pergi memanjat setelah itu. Ging menyuruh Pal untuk berhentilah menjadi playboy. Lalu Pal pun bertanya kenapa Ging ingin dia berhenti menjadi playboy. Namun Ging hanya berkata kalau dia kasihan pada seluruh wanita yang disakitinya. Setelah itu Ging pun langsung kabur. Sampainya di atas gunung, Ging pun kembali bertanya berapa banyak wanita yang telah kau ajak bicara. Kemudian Ging meminta handphone Pal dan melihat seluruh isi handphonenya. Sampai akhirnya Pal pun bilang kalau itu seperti gadis yang sedang cemburuan. Ging pun langsung merona melihat hal itu. Mereka pun lanjut berkeliling menggunakan sepeda motor. Pal lagi menoleh ke belakang dan tiba-tiba di tengah jalan ada monyet dong. Pal pun langsung terkejut dan juga menghentikan sepeda motornya. Ging juga langsung kabur gak jelas kemana. Lalu Pal pun menyuruh Ging untuk segera naik karena mereka akan kabur. Kemudian saat Pal jalan, ternyata si Ging tertinggal di belakang dan malah monyet yang ada di boncengan Pal. Si monyet pun menggigit Pal dan Pal langsung balik menjemput Ging. Ging bertanya emangnya dia mirip dengan monyet dan Pal pun menjawab kalau dia mempunyai sedikit kemiripan. Karena hal itu si Ging pun tiba-tiba malah sakit perut dan kebelet beol di sana. Pal pun berhenti dan menunggu Ging yang lagi meremes. Pas udah selesai, malah Ging pun bingung gimana ngelapnya. Pal malah jahil banget dan melemparkan kaos kakinya dan menyuruh Ging untuk lap pakai kaos kaki. Ging pun bilang itu sangat menjijikkan. Sampai akhirnya karena nggak ada tisu, Pal pun buka baju dan kasih ngelap pakai bajunya. Mereka pun melanjutkan perjalanan sampai ke tengah kota. Pal yang telanjang pun dikira orang gila yang berada di jalan dan Ging pun menertawainya terbahak-bahak. Pal menemani Ging seharian waktu itu. Sore harinya mereka pun singgah ke tepi pantai.
Lalu Ging memutar lagu kesukaannya dulu yang dibuatkan Ted untuknya. Namun sekarang dia bilang dia sangat membencinya. Lalu Pal pun langsung berinisiatif merancang lirik yang baru untuk mengganti lagu itu. Dia pun memasukkan makna-makna isyarat yang mengingatkan Ging dengan kebersamaan mereka. Setelah lagu selesai, Ging pun tampaknya langsung sadar dan membuang jam tangan pemberian Ted, sambil berteriak perasaan yang sangat luar biasa. Hingga akhirnya, Pal pun merapikan rambut Ging yang membuat Ging terpaku di sana. Lalu setelah itu, Ging pun mengajak Pal masuk ke kamar. Mendengar hal itu, Pal pun shock dan mampir dulu ke warung buat beli snack. Saat di kasir, dia menoleh ke kanan dan melihat sebuah kondom di sana. Pikirannya pun menjadi semakin melayang dan bimbang mau beli apa enggak. Sampai akhirnya mbak kasirnya pun jadi kesel dan suruh beli atau tinggalkan. Lalu akhirnya Pal pun membeli satu bungkus untuk berjaga-jaga, katanya. Sesampainya di kamar, Ging pun sudah menyiapkan kolam bir. Lalu Ging mengajak Pal untuk masuk dan berendam di sana. Si Pal pun udah nggak habis pikir dan mengikuti permainannya saja. Lalu Ging pun mencuci rambut Pal dari belakang dan mereka pun seperti ingin berciuman. Namun ternyata Ging tidak bisa memaksakan perasaan itu. Pal pun bilang tidak apa-apa, hal seperti ini mungkin memerlukan waktu karena mereka sudah lama bersahabat. Namun tak berhenti sampai di situ, Ging malah lanjut berkata, mengapa Ted bisa begitu mudah berselingkuh dengan wanita lain. Mendengar hal itu, Pal pun jadi sakit hati dan merasa kalau dia cuma dimanfaatkan untuk perasaan palsu Ging. Mereka pun bertengkar hebat di situ dan saling memarahi satu sama lain. Sampai akhirnya Pal pun berkata jangan bertindak seperti itu kalau kau tidak merasakannya. Ging pun berkata siapa bilang dia tidak merasakannya. Lalu setelah itu mereka pun memutuskan untuk menghentikan pertengkarannya dan berjanji akan ke Eropa bersama melihat cahaya bersama nanti. Malamnya saat sedang tidur, Pal pun menyuruh Ging untuk menemuinya di kuil setelah memutusi Ted nanti. Dan Ging pun mengangguk. Berpindah di sisi lain, Ted pun lagi rekaman barengan dengan artis lain. Melihat Ted yang selalu tersenyum genit dengan wanita lain, amarah Ging pun langsung meledak. Dia pun langsung bertanya dengan keras dengan siapa Ted pergi kemarin di Hong Kong. Ada satu wanita di taksi dan dia nggak balik ke hotel seperti yang dia bilang di telepon. Ted pun sudah pasrah karena tertangkap basah. Dia pun mengakui dengan siapa dia tidur kemarin. Lalu setelah itu Ging pun berkata ia tak bisa lagi memaafkannya. Tapi saat Ging ingin pergi, Ted malah memeluknya dari belakang. Lalu entah kenapa Ging pun berubah pikiran dan memberinya satu kesempatan lagi. Balik ke Pal, seperti janji mereka pun bertemu di kuil. Ging malah bilang kalau dia ingin memberikan Ted satu kesempatan lagi. Pal pun tampak sangat terpukul mendengar hal itu. Dia pun berkata seharusnya dia tak menyuruh mereka berteman saja waktu itu. Ging juga mengatakan kalau Pal sangat berarti di dalam hidupnya. Mungkin aja kita nggak bisa bertahan sampai sekarang kalau dulu beneran pacaran, kata Ging. Si Pal pun tak bisa berkata banyak lagi dan bilang dia harus pergi. Lalu Ging pun meneriakinya sambil menangis, namun Pal tidak menoleh lagi ke belakang. Mereka pun tak pernah berhubungan lagi saat itu. Sampai suatu hari Ging pun sedang bersama Ted di supermarket. Saat di kasir dia mendengar lagu yang diputarnya kemarin bersama Pal yang sedang di pantai. Ging pun mengingat kembali seluruh kejadian lucu mereka, mulai dari masa SMA sampai dengan Ging yang menggantung di papan periklanan sambil menangis keras. Dia pun mengingat saat Pal yang selalu berada di sisinya bahkan di saat-saat terpuruk di hidupnya. Lalu dia pun baru merasakan perasaan kehilangan yang sangat luar biasa. Melihat hal itu, Ted pun menegur Ging yang dari tadi senyum-senyum sendiri nggak jelas padahal dia lagi bersama Ted di dalam mobil. Ging pun nggak mau menjawab apa yang dia senyumkan saat itu. Kemudian di sore harinya, Ging pun langsung kembali ke tempat bersepeda yang pernah ia datangi bersama Pal. Lalu Ging pun bertemu Pal di sana dan mengejarnya dengan sangat kencang. Dia pun berkata kalau dia sudah putus dengan Ted. Lalu Pal pun bertanya apakah Ted kembali berselingkuh. Lalu Ging pun menjawab kalau mereka baik-baik saja.
tapi dia memutuskan untuk pergi ke Eropa melihat cahaya di sana bersama Pal. Pal pun langsung rem mendadak dan gak percaya apa yang dia dengar. Setelah itu, Gingun mengajukan kembali satu pertanyaan terakhir dan berkata jika mereka tak bisa berteman lagi ke depannya, melainkan akan langsung menikah. Ging pun berteriak mencintainya dan langsung pergi ke pelukan Pal saat itu. Cerita Pal pun selesai, dan berkata itulah kisah cintanya bersama Ging. Para geng jomblo pun sangat terharu dan turut bahagia. Semuanya pun menghampiri teman wanita mereka dan sama seperti Pal yang awalnya tak berani melangkah keluar dari zona pertemanan. Akhir cerita saat Ging sedang minum, Pal pun melihat cincinnya yang hilang. Semua orang di pesta pun mencarinya di sana dan Pal pun menemukannya. Akhirnya, Pal pun melamar sekali lagi dan cerita pun berakhir di sana. Nah, itu dia guys, alur cerita dari film Friendzone. Gimana menurut kalian? Apa ada yang kejebak Friendzone juga seperti di film ini? Coba kalian komen di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel baru ini sebelum ditutup videonya. Dan kalau kalian mau request film yang mau dibahas, kalian langsung aja komen di kolom komentar. Pasti udah gua baca semuanya kok. Oke, terima kasih. Bye.